Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Devi Nur Fajrangreni with NPM 234111165, Management Class 23C. Here I will explain the video about studi kelayakan bisnis. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang Business Feasibility Study, yaitu studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengertian Business Feasibility Study adalah proses analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu usaha atau proyek bisnis layak dijalankan atau tidak. Studi ini mencakup evaluasi dari berbagai aspek untuk mengoptimalkan resiko kegagalan usaha. Yang kedua, tujuan Business Feasibility Study. Yang pertama, menilai kelayakan usaha dari berbagai aspek. Dua, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Manfaat Business Feasibility Study yaitu meminimalkan resiko kegagalan bisnis, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memudahkan dalam mencari investor atau pendanaan, memastikan strategi bisnis berjalan sesuai rencana. Dan selanjutnya yang keempat ada komponen Business Feasibility Study. Studi kelayakan bisnis mencakup berbagai aspek utama yang harus dievaluasi. Yang pertama, aspek hukum, memastikan bisnis sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Mengevaluasi izin usaha, hak paten, dan kontrak hukum lainnya. B. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar, potensial, target konsumen, dan tren industri, evaluasi strategi pemasaran, persaingan, dan harga produk jasa. C. Aspek teknis dan operasional, menentukan kebutuhan teknologi dan peralatan, menganalisis proses produksi atau kelayakan, menilai ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Dan selanjutnya, yang keempat ada D. Aspek keuangan, perhitungan kebutuhan investasi dan modal kerja, analisis proyeksi keuntungan, arus kas, dan tingkat pengembalian investasi ROI, menilai sumber pendanaan yang tersedia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem manajemen bisnis, evaluasi kebutuhan tenaga kerja dan keahlian yang diperlakukan. Aspek lingkungan dan sosial, dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, kepatuhan terhadap kebijakan keberlanjutan. Dan yang kelima ada metode analisis dalam Business Feasibility Study. Beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis kelayakan bisnis antara lain yaitu analisis SWOT, strength, kekuatan, keunggulan bisnis dibandingkan pesaing. Weakness, kelemahan, faktor internal yang perlu diperbaiki. Opportunity, peluang, potensi pertumbuhan bisnis di pasar. Faktor eksternal yang dapat melibatkan bisnis. Analisis break-even point (BEP), menghitung titik impas untuk mengetahui kapan bisnis akan mencapai keuntungan. Yang ke-C, payback period (PP), menilai waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi awal. Net present value (NPV) dan external rate of return (IRR), menilai apakah proyek bisnis menguntungkan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Yang keenam, ada tahapan dalam Business Feasibility Study. Yang pertama, identifikasi ide bisnis, menentukan peluang usaha yang akan dikaji. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan informasi dari aspek pasar, teknis keuangan, dan lainnya. Analisis kelayakan, mengevaluasi data dengan metode yang sesuai. Kesimpulannya dan rekomendasikan menentukan apakah bisnis kalian layak dijalankan atau tidak. Penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, membuat laporan yang berisi hasil analisis untuk dasar pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kesimpulannya. Business Feasibility Study sangat penting untuk memastikan bahwa suatu usaha dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Dengan melakukan analisis dari berbagai aspek, resiko kegagalan dapat dikurangi dan bisnis dapat berkembang secara optimal. Maybe that I
can say if there are any work application I and it here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.